Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Ratusan calon jemaah haji berusia lanjut di NTB siap berangkat ke Tanah Suci tahun ini. 3 pemuda ditangkap polisi di Mataram karena mencuri belasan karung bawang putih. Ratusan personel TNI dan Polri menggelar penanaman belasan ribu bibit mangrove di sejumlah kawasan konservasi. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan calon jemaah haji lansia dari sejumlah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat akan diberangkatkan melalui embarkasi Lombok pada tahun ini. Kementerian Agama mencatat 422 orang calon jemaah haji lansia yang akan berangkat memiliki usia mulai 80 hingga 102 tahun dan telah menunggu di atas 10 tahun. Amma Asia, 95 tahun, warga Kecamatan Lingsar, merupakan salah seorang yang akan berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Sebelumnya, ia berniat berangkat haji bersama anak dan istrinya, namun tahun ini ia harus berangkat seorang diri karena anak dan istrinya telah meninggal dunia. Pada tahun lalu, ia juga tidak bisa berangkat karena adanya kebijakan pembatasan usia akibat pandemi. Kini, setelah menunggu hampir 11 tahun, Amma Asia memantapkan hati untuk beribadah di sisa usia senjanya. Terus berapa kali ditunda? Berapa kali ditunda? Wabe mau berangkat duluan yang boleh? Kadang kaji ibu dengan 4 bulan lagu mana-mana sini terus ibu pilihna kali biasa ada masih mau terus kali ya. Kira tahun no? Tahun 12 tahun. Untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap jemaah haji lansia, Kemenag merekrut petugas haji khusus lansia dengan pelayanan yang juga khusus. Nanti dalam pengkloteran juga sudah kita minta seluruh wilayah dalam pengkloteran lansia itu di depan, didahulukan. Jadi kalau ada bisnisnya itu untuk orang lansia, bukan untuk pengurus kloter. Ini harus ke arah sana supaya kita dahulukan. Dan ini semua kita siapkan termasuk di Tanah Suci juga semua sama. Dan bahkan kita juga sudah membuat pedoman ya kan haji ramah lansia dalam layanan dan juga dalam ibadah. Penyelenggara haji embarkasi Lombok tahun 2023 akan memberangkatkan 4.447 jemaah yang terbagi dalam 12 kelompok terbang mulai 7 Juni hingga 21 Juni. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Ratusan calon jemaah haji antusias mengikuti bimbingan manasik yang digelar kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat Selasa siang. Manasik bertujuan memberikan pengetahuan tentang tahapan pelaksanaan ibadah haji, kondisi geografis Arab Saudi, hingga mengenalkan petugas haji dan medis kepada calon jemaah haji. Sejumlah jemaah tampak terharu hingga menangis karena bahagia impian mereka ke Tanah Suci akan segera terwujud. Terlebih, para jemaah yang berangkat tahun ini merupakan calon jemaah haji yang tertunda selama 2 tahun lalu akibat pandemi dan telah menunggu kesempatan berhaji di atas 10 tahun. Dibayar dari tahun 2020, 3 tahun penundaan bilang dikarenakan COVID 2 tahun, ditambah lagi kemarin kan usia kita jadangan, saya itu dari kan usianya zaman itu kemarin kan kita udah 56 tahun waktu dapat lagi cadangan kali gagal Manasik haji tidak bisa diikuti seluruh kuota jemaah karena puluhan lainnya masih terbentur pelunasan haji.
Semuanya sudah berjalan dan kemarin juga kami dengan Direktur Haji dalam semuanya sudah terus dan hari ini memang kita lebih maksimal karena jargon dari haji hari ini ramah lansia Pak. Kita dari 4.499 ini kan 25%, jika 20% ini lansia, hingga 225 orang lansia, dan itu akan terbagi di semua kloter-kloter yang ada. Pelaksanaan ibadah haji melalui embarkasi Lombok tahun 2023 akan memberangkatkan 4.447 jemaah yang terbagi dalam 12 kelompok terbang mulai 7 Juni hingga 21 Juni. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan calon jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat belum melunasi ongkos naik haji hingga memasuki masa perpanjangan pelunasan tahap 2 pekan ini. Kantor Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat mencatat 267 orang yang belum lunas terkendala masalah ekonomi, kesehatan, meninggal dunia, dan terhalang regulasi karena ingin berangkat bersama suami atau keluarga. Hingga saat ini 93,25 jemaah telah dinyatakan melunasi ongkos haji dari total kuota 4.447 orang jemaah. Kemenak mengingatkan jemaah yang menunda keberangkatan tahun ini akan dikenakan rasionalisasi biaya yang ditetapkan pemerintah pada tahun berikutnya. Ada 93,25%. Itu yang sudah melunasi. Jadi sisanya itu ini yang kita dorong untuk pelunasan tahun yang waktu yang penambahan ini sampai dengan tanggal 12. Tinggal berapa berarti? Tanggal 19 sore. 300-an berarti. 267. Ya. Yang belum melunasi. Jadi tidak terlalu banyak sebenarnya ya. Kantor Kemenak NTB mengimbau calon jamaah haji untuk segera melunasi biaya haji mereka hingga tanggal 19 Mei mendatang. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Tiga pemuda berinisial SH, AH, dan MH diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Sandubaya karena berkomplot mencuri belasan karung bawang putih. Ulah para tersangka terungkap setelah korban melaporkan kehilangan belasan karung bawang putih yang disimpan di sebuah kios di Pasar Mandalika. Berdasarkan rekaman kamera pengawas yang terpasang, polisi meringkus 3 tersangka. Berikut menyita belasan karung bawang putih dan sebuah sepeda motor. Para tersangka mengaku telah 4 kali mencuri bawang di kios tersebut dengan cara menggandakan kunci kios dan beraksi pada malam hari. Salah seorang tersangka berinisial SH merupakan residivis kasus pencurian yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan. Yang bertugas di mana pelaku ini berkelompok bersama 3 orang rekannya dengan modus pemalsuan kunci, yaitu sehari-hari dia memang kerja di seputaran pasar tersebut, kemudian dia ambil kunci yang tergantung, kemudian diduplikat. Dia mulai beraksi maghrib, dia keluarkan barang, setelah itu nunggu sepi baru diangkut satu persatu dengan menggunakan motor yang ada. Pada saat melakukan aksinya, tersangka terekam CCTV, kemudian diidentifikasi oleh anggota kami. Tersangka mengakui perbuatannya mencuri belasan karung bawang putih dan hasilnya dibagi rata untuk digunakan berfoya-foya. 5 kali di TKP yang sama. Berapa karung semuanya? Kamu otaknya ya? Kamu yang merencanakan? Gimana caranya kamu jebol pintu itu? Duplikat kunci. Gimana caranya kamu ngambil kunci? Dia gantung, nggak dikasih di tumpuan. Nah, terus? Nggak dia pinggirin, langsung saya ambil kunci. Ambil kunci, kamu duplikatkan, ya. Kembalikan yang asli, ya. Malam baru kamu pakai. Ya. Oh, keren. Kamu kerja di sana ya? Enggak.
Atas ulahnya, para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.